dari apa? Dari cerita tentang atau informasi lah dari tentang Avalon yang tugas-tugas spesifik ya. Terus sama yang Avalon seperti Akala dan nanti yang lainnya juga akan ada yang menerima pengaduan dari alam gitu ya. Nah, dari kisah ini kan kita bisa membayangkan bagaimana sistem dan mekanisme pada era Maharsi gitu. Bayangin aja sampai alamnya sendiri yang ngadu gitu loh. Kalau sekarang kan malah manusianya yang ngerusak. Dulu tuh sampai hewannya, airnya, tanahnya, gunungnya, pohonnya, dorpalnya, mereka itu yang ngadu gitu ke manusia, yaitu ke para Avalon Kendan. Nah, dari situ kan bisa dibayangkan tuh mekanismenya tuh seperti apa, sistemnya tuh seperti apa gitu loh. Artinya di sini manusianya tuh sudah berfungsi sebagai khalifah gitu semuanya. Ya para Avalon itu. Gitu. Nah, ini yang harus kita ambil hikmahnya dan kita coba hidupkan lagi lah dalam skala lingkup kita aja dulu gitu lah. Kayak sekarang kan sudah mulai nih bermunculan lagi Avalon pewarisnya kan, ya cobalah gali fungsi potensinya dan tugasnya itu dari namanya itu. Gitu. Ya kebayang ya, dari situ aja kan udah kelihatan tuh gimana sistemnya gitu. Oh ya Om, dilanjut. Waktu pas tadi malam kan ada acara jalan-jalan astral nih, astral vacation, yang tujuannya ke peradaban Lemurian. Itu teh tepatnya kemana Om? Lemurian di sini atau Lemurian yang di sana yang di Orkanda? Iya, jadi ada dua ya. Karena kan kalau yang bawah sih pokoknya Lemurian aja ya. Nah, peserta tuh ada yang masuk ke Lemurian waktu masa di sini di bumi, artinya masuk ke memori masa lalu, dan ada juga yang masuknya itu ke planet Lemurian. Gitu. Jadi yang tadi malam itu rata-rata aksesnya kedua, ada yang ke planet Lemurian, ada yang ke memori Lemurian waktu di bumi. Nah, waktu di bumi ini dulu kan setelah era Kendan Maharesi. Jadi gini, yang belum diketahui oleh umum itu kan orang taunya Lemurian aja. Padahal masa Lemurian itu lumayan panjang, dan waktu di zaman terang itu pun sangat panjang. Tapi untuk ukuran zaman terang itu sebetulnya dia mulai dari katakanlah ya satu periode zaman terang dulu itu katakanlah 1 juta tahun. Nah, setelah 500.000 tahunnya, artinya di sepertiga zaman itulah baru era Lemurian gitu. Nah, Lemurian sendiri terbagi dalam tiga masa. Ada Lemurian emas, dan ada Lemurian perak, kemudian ada akhir Lemurian gitu. Nah, waktu Lemurian emas ini itu masih mengadopsi dan masih terpelihara polanya Kendan Maharesi. Jadi dulu kalau pernah baca PDF kan diceritakan Kendan Maharesi itu kemudian era setelah Kendan Maharesi, yang dimana di era itu tuh masih sama sistemnya seperti Maharesi. Nah, setelah era yang generasi pertama itu, jadi era ketiganya, barulah mulai ada perpecahan, barulah mulai ada kepentingan yang masuk gitu. Nah, yang dimaksud itu adalah Lemurian emas, Lemurian perak gitu. Pada masa Lemurian emas itulah setelah pasca Maharesi, nah itu masih bagus sistemnya, masih sama kayak zaman Maharesi gitu. Nah, terus satu lagi sekalian diluruskan, orang-orang pun kan karena ngacunya ke Wikipedia dan lain sebagainya, sehingga mindsetnya terpengaruh ya dengan Manik Maya dan lain sebagainya. Maharesi bukan Manik Maya. Manik Maya itu gelarnya Mahaguru atau Resi Guru gitu loh. Kalau
Kalau Maharesi yang pertama itu bukan Manik Maya. Gitu. Manik Maya mah kesininya. Ketika ingin merestore kembali Kendan, baru muncul Manik Maya. Gitu. Nah, pada masa Lemurian Emas itu kan masih bagus semuanya. Semuanya masih murni lah, meneruskan dari Kendan gitu loh. Masih mengaplikasikan. Nah, setelah masa Lemurian Emas, barulah Lemurian Perak. Lemurian Perak ini di situ mulai terjadi perpecahan. Nah, dari perpecahan itu muncul kelompok-kelompok ya. Sampai akhirnya yang terkuat kelompok-kelompok ini secara general dapat dikategorikan sebagai pro Kendan atau pro Lemurian, sama yang pengen menerapkan sistem baru gitu. Kelompok ini banyak, yang berpecah saat itu tuh banyak gitu. Nah, selama masa Lemurian Perak itu ya terjadi konfrontasi atau insiden-insiden gitu ya. Tapi tidak terlalu besar gitu. Maksudnya tidak terlalu besar itu tidak, karena terpecah sangat banyak tadi. Nah, baru pas memasuki akhir dari Lemurian Perak itu ada satu yang akhirnya berhasil membangun aliansi atau menyatukan pecahan kelompok-kelompok yang anti atau non Lemurian atau anti sistem Kendan gitu. Nah, mereka inilah yang kemudian bergabung dalam bendera Atlantean gitu. Nah, masa Lemurian akhir itu udah perang aja isinya. Gitu. Artinya baik Atlantis maupun ya aliansi Atlantis itu pun semuanya juga berasal dari Kendan awalnya gitu. Semuanya pun berasal dari Lemurian Emas yang setelah Kendan gitu. Nah, kan udah pernah diceritain juga ya, pada masa Maharesi itu relatif aman, stabil gitu. Hampir tidak ada cerita-cerita yang seru lah gitu. Nah, setelah pasca Maharesi lah baru seru. Karena isinya kan Lemurian itu para kesatria gitu, para hero. Nah, masa Lemurian inilah munculnya para hero ini gitu loh. Ketika Maharesi nggak ada, Avalon yang bertugas itu menjadi hero semuanya gitu. Nah, kan kita tahu sendiri ya dampak psikologinya atau dampak globalnya gitu. Kalau udah muncul penokohan dan hero-hero, pada akhirnya akan muncul pengelompokan kan gitu loh. Nah, itulah awal mulanya. Kalau masa zaman Lemurian Emas itu relatif masih aman gitu, masih nyaman gitu ya, masih berselaras dengan alam, tetapi muncullah hero-hero gitu. Sebetulnya hero-heronya pabrikasi dari orang-orang yang membuat cerita gitu loh. Membuat cerita tentang tugas-tugas atau kegiatan-kegiatan para Avalon. Dibuat cerita. Nah, kalau udah buat cerita gini kan udah muncul keberpihakan dan lain sebagainya gitu. Nah, ini akhirnya berkembang gitu loh. Jadi awal perpecahan yang di zaman Lemurian Perak itu pun berawal dari sini. Pada zaman itu kan zaman kesatria ya semuanya. Jadi paling tarung gitu ya. Insiden-insiden kecil lah melawan penjahat gitu yang kemudian di blow up oleh cerita-cerita kan gitu ya. Nah, yang namanya tarung-tarung kan pasti ada aja dendam ya gitu. Bermulanya dari hal sederhana seperti itu gitu, sampai akhirnya jadi kelompok gitu loh. Jadi kubu-kubu lah gitu. Nah, pada Lemurian Lemurian Emas, kemudian masuk ke Lemurian Perak, kubu-kubu ini udah cukup besar gitu loh. Udah bukan soal pakuat-kuat deui lah intinya, udah politik aja intinya di situ. Udah masuk ke ranah ideologi jadinya. Udah bukan soal pakuat-kuat deui gitunya atau sekedar tarung, tapi udah masuk ke ranah ideologi. Gitu. Nah,
semakin terasa tuh di masa lemurian perak, semakin semakin runcing lah. Karena yang kita bicarakan masa lemurian emas dan perak pun bukan masa yang pendek gitu loh. Anggap aja 350 juta tahun sebelum 350 ribu tahun sebelum riset. Bagi 3 100-an ribu tahun kan gitu loh. Kalaupun bukan ratus ribu tahun, puluh ribu tahun aja, ya kan? Ya tetap aja ya gitu. Katakanlah setiap era itu 10.000 tahun, ya tetap aja panjang kan gitu. Ya udah berkembang jauh lah pada masa lemurian perak itu, udah bukan soal sekedar pak kuat-kuat doang gitu. Udah kompleks permasalahannya. Udah ideologi, udah macam-macam lah gitu. Sampai ke sistem gitu kan, sistem pemerintahan dan lain sebagainya, itu udah masuk ke situ semua ranahnya. Iya. Nah makanya pada masa lemurian perak pun udah mulai ini banyak konflik gitu. Makanya wajar kalau para peserta ngelihatnya suasananya muram gitu ya, suasananya kayak habis ada sesuatu konflik gitu ya, ya kayak gitu. Masa lemurian itu ya orang banyak salah paham, itu masanya para kesatria. Namanya kesatria itu bukan kayak model yang jalan di catwalk gitu. Kalau kita bicara soal zaman dimana itu zamannya para kesatria, kehidupannya pasti udah kebayang dong kayak gimana, ya kan? Ya pasti ada insiden-insiden terus, makanya ada kesatria kan gitu. Jadi orang tuh suka salah pahamnya tuh di situ gitu loh. Ketika hanya diceritakan satu sisi gitu ya. Karena kalau cerita kan pasti kita hanya menceritakan sisi baik ya. Padahal waktu menceritakan sisi baik pun disebutkan bahwa zamannya Lemurian itu zamannya para hero, zamannya para kesatria. Kalau namanya udah hero dan kesatria itu udah jelas. Gak mungkin enggak, pasti konflik gitu loh. Ya kan? Cara berpikirnya simpel aja gitu. Itu pasti zaman yang dipenuhi konflik gitu loh. Ya nggak mungkin ada kesatria kalau nggak pernah ada konflik. Jadi kesatria apa dong? Masa kesatria catwalk? Nah itu yang orang suka luput gitu. Jadi kurang menyimak, kurang memperhatikan gitu. Hanya mengambil cerita yang bagusnya aja gitu loh. Membayangkan kehidupan yang damai dan segala macam. Wong zamannya kesatria, damai di mana? Ya kan? Kamu juga kan? Anggapnya gitu kan? Nah itu yang harus mulai dibuka masyarakat tuh, kita mulai lebih kritis lah gitu dalam mengamati, dalam memperhatikan. Sekali lagi gini aja simpel. Kalau disebut zaman kesatria dan hero dan kesatria itu kan muncul karena adanya konflik. Sesimpel itu kan gitu loh. Jadi dari mana pikiran bahwa zaman itu teh aman sejahtera gitu kan? Dari mana? Ya gitulah. Tapi ya memang ada masa ininya, itu ketika masa Lemurian emas gitu loh. Nah, masa kesininya mah itu udah konflik semua. Apalagi gini, ingat yang diperebutkan itu kan sebetulnya energi murni yang dibawa oleh Maharshi gitu. Selama ada Maharshi ya itu aman gitu loh. Jadi siapa yang mau ganggu? Nah ketika Maharshi nggak ada ya mulailah gitu ya. Orang mulai berebut ya. Jadi waktu masa Lemurian emas itu kenapa muncul hero? Karena mereka kan para orang-orang, para Avalon yang berusaha mempertahankan invasi, pencurian, ya tingkat-tingkat kayak gitulah konfliknya kan, tingkat-tingkat kriminalitas lah. Orang-orang yang berupaya mengambil atau memanfaatkan teknologi-teknologi peninggalan dari Kendan Maharshi, termasuk inner core-nya, termasuk energi murninya. Jadi kan wajar tuh jadi muncul kesatria-kesatria kan. Wajar muncul cerita-cerita tentang kepahlawanan Bureka, kepahlawanan ini dan segala macam gitu ya. Nah cerita ini yang kemudian memblow up gitu loh, yang mengkubu-kubukan.
puluhan ribu tahun ini udah bukan cerita real lagi, bukan sekedar report gitu, tapi udah pengkultusan, udah penokohan gitu loh. Menjadi mitos. Iya. Nah wajar pada kemudian berikutnya Lemurian Perak ya jadinya itu udah bukan tentang biografi yang fair lagi gitu loh. Kisah-kisah tentang hero-hero sebelumnya itu udah jadi kubu-kubu jadinya gitu. Pendukungnya si ini nanti kayak kisah Bureka itu kan banyak sering ditangkap dulunya oleh Avalonnya oleh rekannya sendiri. Nah ini tuh di blow up sama masyarakat gitu kan, sama kubu-kubu tadi. Jadi seolah permusuhan abadi gitu. Padahal mah enggak gitu. Nah kayak gitulah awal mulanya. Dan karena udah berkubu-kubu banyak, nggak cuman Bureka sih. Itu cuman karena masalahnya yang termuat di PDF gitu, baru itu. Nanti tuh banyak. Hampir semua Avalon itu punya kisah sendiri. Dalam masa 10.000 tahun itu apa aja bisa berubah sangat drastis ya. Bisa jadi kolosal dan massal gitu. Sebagai contoh gini aja pembandingnya, nggak usah jauh-jauh lah. Kita aja nih yang di grup JA, yang di TPJA ya. Baru sebulanan paling kan ya, sebulanan lah ya kira-kira relaynya ya. Baru sebulanan aja udah jadi tower. Ya kan? Jadi jangan berpikir enggak Lemurian kan bangsa gini enggak akan berubah, enggak. 10.000 tahun cuy masanya. Sebulan aja gitu kan. Udah kekeh gitu. Dibalikin ke relay pun tetap tower. Nah itu contohnya.